Lah jadi anakku salah kerajonya tu kecilnya mantap angnya. Itu tak murabi itu Pak. Ya dah. Murabi itu seperti Allah kepada hambanya yang hambanya salah dihukum supaya dia jadi baik. Makanya Nabi Sulaiman nanti baca di surat Sad, Nabi Sulaiman itu pernah terlambat salat asar gara-gara memandikan kudu. Jadi Sulaiman itu memandikan kudu Pak, terlambat sembahyang asar, dihukum Allah stroke. Itulah Rabb murabi. Salah hukum. Makanya Nabi Musa sekali salah, maaf. 2 kali salah, maaf. 3 kali salah. Itu kenapa sebenarnya guru-guru harus disupport nih Pak. Jadi kalau ada anak berbuat salah sekali, 2 kali tidak bisa ditegur, hukuman. Bapaknya jangan protes, jangan dibela, anak jangan dicari gurunya. Dulu kan bagi guru mengaji ko rotan deh apa-apa. Ambo takana guru apa, ambo pemanyaran, ambo mengaji lu bagi rotan guru ko. Buya, ko anak ambo tolong aja mengaji ko rotan cia. Ko tangkanyo lambui lah, gugu Pak, dak lacui lah. Gugu ko siga-siga pun rumah mengadu kan lacui nyoba mariang nyo ambil do buka kabeh pinggang le Pak oleh nyo lacui cik lai. Ndak betul. Ake cik apa wa guruang tu ndak orang gilo lo den kok gilo nyo nak kena gen ang kinyo lo cik. Kok kini ndak bisa le Pak. Jangan coba Pak. Makonyo ibu-ibu kini cak apa di guru bak katuang lah. Itu ndak murabi nama ya. Nah yang terakhir nih, yang 9, yang ke-10, ibu bapak yang guru disebut ulul albab. Nanti baca di surat Ali Imran 190 sampai 191. Yang ke-10 namanya ulama. Nanti baca surat Fatir 26. Jadi ulul albab itu orang yang akalnya itu halus. Itulah kenapa cirinya yazkurunallaha wa qiyaman. Terusnya wa yatafakkarun. Mereka mendahulukan zikir dari fikir, karena kalau orang berzikir jiwanya halus, sensitif, lembut. Jadi guru-guru itu memang lembut. Itu kenapa ulul albab namanya lembut, halus. Nah di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, paling tidak ada 10 nama Bapak Ibu sebagai guru. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai guru dalam Al-Quran itu ada 10 sebutan oleh Allah. Ya, saking hebatnya guru ini Bapak Ibu, sebutannya tidak satu, banyak. Nah kita akan lihat beberapa sebutan guru dalam Al-Quran agar Bapak Ibu menginisiasi atau mengidentifikasi diri dengan sebutan-sebutan itu, agar kita benar-benar menjadi guru yang ideal seperti yang di moto kita mewujudkan ya pendidikan yang yang berkualitas. Pertama, Bapak Ibu kalau baca surat An-Nisa 162 atau di surah Ali Imran ayat 7, kata Allah, guru itu disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, maksudnya pemahaman yang utuh tentang Al-Qur'an ini, kecuali hanya Allah sebagai pemilik kalam dan orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi para guru ini oleh Allah disebut ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Bahkan di surah An-Nisa ayat 162 nanti Allah menyebut iman yang paling sempurna itu kata Allah ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi memang Bapak Ibu sebagai guru memang dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukup baik, pemahaman yang dalam persoalan agama. Itu kenapa kalau Ibu baca surah Ali Imran ya ayat yang keberapa? 18. Kata Allah, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Gitu ya. Jadi Allah, para malaikat dan orang berilmu itu satu paket. Hebatnya pujian Allah Ibu ya. Allah, para malaikat dan ulul ilmi itu satu paket. Jadi ketika nama Allah disebut nama malaikat, disebut nama ulul ilmi, orang yang diberi ilmu. Betapa mulianya kita ini Bapak Ibu, karena Allah menyetarakan kita dengan para malaikatnya. Tidak hebat orang berilmu Bapak Ibu. Itu makanya dulu Ibu kalau baca cerita Nabi Sulaiman mengangkat istana Ratu Balkis, ya.
Kan istana Ratu Balkis mau dipindah dari Yaman ke Palestina. Dikumpulkan semua orang-orang hebat. Maka Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa memindahkan istana Balkis ke sini? Maka jin Ifrit angkat tangan. Jin Ifrit itu jin paling cerdas, jin paling hebat, paling jenius. Itu jin IQ-nya paling tinggi, Ifrit. Ya, paling hebat lah. Jin itu jin daripada ya king of jin lah gitu ya. Itu namanya Ifrit. Ya. Apa kata jin Ifrit, Bapak? Ya, yang paling jenius itu ya, itu kalau sekarang itu dulu di Indonesia Ifrit itu habibinya jin tuh, Pak. Ya, habibinya bangsa jin tuh, paling jenius. Kata jin yang paling jenius, saya akan angkat istana sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kata jin paling jenius. Tapi apa kata Allah? Berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Berkatalah hamba yang mendapat ilmu. Kira-kira begitu. Apa katanya? Saya akan pindahkan istana sebelum mata anda berkedip. Akhirnya Nabi Sulaiman serahkan kepada orang yang berilmu itu. Coba bayangkan ya. Makanya orang berilmu, jin tidak akan mampu menguasainya, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau lewat, jin minggir tuh, Pak. Bapak kalau lewat di jalan tuh, jin minggir, setan minggir tuh, Pak. Percayalah, Pak. Karena jin takut orang berilmu, Pak. Ya. Jin itu kalau sama orang berilmu dia takut, Pak. Takut dia. Ya. Jadi itu apa? Jin. Karena orang berilmu itu setara dengan malaikat. Ini ya kata Allah di surah Ali Imran tadi. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi al malaika wa ulul ilmi itu satu level. Jin, setan itu di bawah malaikat. Itu kenapa coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-A'raf 17. Ya. Kan setan bersumpah akan mendatangi manusia ya. Kata setan, saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan preposisinya, huruf jarnya. Ketika setan berkata dari depan dan belakang pakai min. Mim baini aidihim. Wa min khalfihim. Tapi ketika dari kanan dan dari kiri diubah preposisi dari min menjadi an. An aimanihim wa an syama'ilihim. Batuka huruf jarnya, Pak. Muko belakang pakai min, kanan kiri pakai an. Apa beda min dan an? Min itu dake, karib, an itu jauh, bu'du. Apa maknanya? Setan itu lebih dekat dari depan dan belakang. Tapi kanan kiri dia jauh. Dia agak anggau dari kanan kiri. Kenapa? Allah sebutkan di surat Qaf ayat 17. Iz yatalakkal mutalakiyan anil yamini wa anis shimali ka'id. Di kanan dan kiri kita ada dua malaikat yang duduk menjaga. Karena ada malaikat kiri kanan, setan agak takut dari kiri kanan. Karena ada penjaga. Itu artinya setan tu di bawah malaikat. Itu kenapa dia takut ketika ada malaikat menjaga kiri kanan, dia lebih memilih depan belakang ketimbang kanan dan kiri. Karena malaikat itu di atas para jin dan setan itu bobotnya. Dan tadi kata Allah, para malaikat satu bobot dengan para guru. Kalau begitu, setan takut dengan guru-guru. Makanya bapak-bapak kalau lewat itu tuh setan tuh minggirnya tuh, cuma tidak nampak saja, minggirnya tuh. Ya kecuali guru yang sertifikasi itu, Pak. Mungkin kawan jin bagai itu. Mungkin lah kawan jo jin tu, Pak. Tak takut jin ni nyolai. Ya. Karena guru kan ada tiga macam guru kau, Pak. Ya. Jadi guru kau ada tiga jenisnya, Pak. Pertama, guru seperti Yai Sumu, Pak. Aku guru zaman siswa, Pak. Jadi kalau Yai Sumu, kau nya pakai surau cie, orang datang ke surau tu pergi mengaji, pergi ambil ilmunya nak. Sama je Sumu, orang datang membawa MB ke situ. Itu guru yang paling hebat. Seperti air sumur. Nyontok saja, Pak, orang datang ke nya sama-sama. Dicari orangnya. Itu takut jinnya tu, Pak.
Yang kedua, guru seperti air hujan, Pak. Kamari bakaja, Pak. Mau diambil kau cari hujan kau, Pak. Lah tibo, Pak, dan murid kau lari bagai. Itu. Ala tibo guru kau, dan murid kau tabang saja baru. Lari, bau, bakaja-kaja murid kau. Ustaz lah tibo. Tu nyolong garik lagi. Tu guru cari hujan nama tu, Pak. Rancak je lah. Tapi jin agak sagan-sagan seketiknya tu. Sagan-sagan seketik itu. Yang paling buruk itu guru cuai PDAM. Asal lancar bayaran, lancar yang aja. Asal macet bayaran, tak tiba-tiba lah. Kalau itu tu kawan jin tu. Tak takut jin ni nyala tu. Jadi begitu hebatnya. Ya. Kan ada guru cuy PDAM tu, Pak. Asal macet sertifikasi tak mau majan lah. Tapi asal lancar, pagi tiba. Itu. Ayo. Jadi memang orang berilmu tu, Ibu, memang ya kata Allah selevel para malaikat ya. Kalau malaikat ditakuti jin dan setan, maka orang berilmu juga ditakuti jin dan setan. Itu kenapa orang berilmu kalau lalu setan tak mendekat. Tak mendekat. Ya, Pak. Setan tak berani mendekat ke orang berilmu, Pak. Karena orang alim itu setiap tarikan nafas itu zikir. Itu kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak baca lagi yang kedua nanti surah An-Nahl 43, nanti ada beberapa ayat ya. An-Nahl 43, begitu juga di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 ya. Orang berilmu itu atau guru-guru itu dinamakan Allah ahli zikir. Apa kata Allah? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Bukan ke ahli ilmu, Pak, tapi ahli zikir. Kalau kamu tidak tahu, tanya ke ahli zikir. Kenapa? Guru-guru itu ahli zikir. Ya, Pak. Guru-guru itu ahli zikir. Itu kenapa tempat duduknya disebut majlis zikir. Karena dia ahli zikir. Kalau ahli zikir, berani tidak setan mendekat? Tidak berani. Karena setan itu mendekat bagi orang yang lost dari zikir. Begitu kata Allah di surat apa? Di surat Ad-Dukhan. Wa man a'rada an zikri wa man ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Gitu ya. Siapa yang jauh dari zikir, maka setan akan menguasainya dan dia akan menjadi kawan setan. Wa may ya'su an zikrir rahman. Siapa yang jauh dari zikir, setan akan menguasainya. Itu kenapa setan disebut khannas. Khannas itu arti yang bersembunyi. Kapan setan bersembunyi? Iza zakarallaha khannasa. Begitu dalam hadis Nabi. Bila manusia berzikir, setan bersembunyi. Bersembunyi itu bahasa Arabnya khannas. Wajar kan saya katakan di guru kalau lewat, guru kalau hadir, setan lari. Jadi kalau ada ustaz tiba lari jamaah, yang lari itu setan tuh, Pak. Karena hanya setan yang lari tiba orang berilmu, gitu, Pak. Iya. Kan ada tuh, Pak, ustaz tiba jamaah aku pulangnya, Pak, larinya. Itu jamaah yang lari pulang tuh, Pak, itu ya yang kawan jin dan setan tuh, Pak. Karena hanya jin dan setan yang takut orang berilmu datang. Ya. Kalau ustaz dan lari mungkin jamaahnya setan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berilmu itu kata Allah ahlu zikir. Allah sebut begitu. Ya, di surah An-Nahl 43 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah tidak salah kasih nama, Pak. Bapak Ibu dikasih ahlu zikir namanya. Itu kenapa ketika ahli ilmu duduk, itu setan itu hilang semua. Kalau hatimu gelisah, kata Nabi ya, obat hati kalau gelisah, duduklah bersama ahli ilmu. Makanya
namanya majalis as-salihin. Duduk di tempat duduknya orang-orang saleh, orang-orang berilmu. Karena di situ ada ketenangan hati. Ketenangan hati itu karena jauh dari pengaruh setan. Sebab setan itu membuat hati kita kacau galau, sesak. Itu kenapa kata Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Orang sesak dadanya, ya, itu ketika dia jauh dari zikir. Itu kenapa Bapak Ibu di mana duduk, tempat duduk Bapak Ibu disebut majelis zikir. Tak hebat ahli ilmu itu, Pak. Penamaannya pun spesial. Tempat bertanya itu ahlu zikir, kata Allah. Ahlu zikir itu masuk ahlul ilmu, orang yang berilmu. Itu kenapa Bapak Ibu, itu Nabi Sulaiman menyerahkan kepercayaan untuk mengangkat istana ke ahli ilmu, bukan ke jin ifrit yang paling hebat. Karena sebenarnya Bapak Ibu jauh lebih hebat dari jin dan setan itu. Ya, takut mereka sama kita tuh, Pak. Gitu. Jadi yang pertama, guru-guru disebut ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya. Inilah alasannya Bapak Ibu, itu Allah ketika menyuruh kita membaca, maka perintah membaca itu diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Bapak Ibu jangan pernah berhenti belajar membaca, jangan. Karena ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab, al-faqiru la yu'ti. Orang miskin itu tidak bisa memberi. Hanya orang kaya yang bisa memberi, Bapak Ibu. Orang miskin tidak bisa memberi. Guru yang miskin tidak akan bisa beri apa-apa. Maksudnya bukan miskin harta. Paling kalau guru yang miskin ilmu, bekonya berang-berang situ. Masuk kelas, aduh enggak mengganji, sekitar tunjuk berang segak setengah jam. Ya toh? Tu ambil absen lah. Toh? Itu yang PDF tadi itu, Pak. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini harus memang membaca. Apalagi sekarang Bapak Ibu tidak terlalu sulit kita dapat ilmu, ya. Sekarang media sudah terlalu memanjakan kita. Bapak Ibu punya Android, itu ada kajian, ada ya sumber-sumber ilmu yang sudah ada di telapak tangan kita. Belajarlah, dengarlah, bacalah. Ya, ini supaya kita menjadi ar-rasikhuna fil ilmi. Gitu Pak Ibu. Kedua ya, jadi rasikhun ahlu zikir. Nah, hebat. Yang ketiga, guru itu disebut mursyid. Mursyid. Orang yang kasih bimbingan, yang kasih tuntunan. Ya, nanti Bapak Ibu kalau baca surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Kalau dia sudah memilih jalan sesat, dia tidak akan menemukan lagi guru yang akan menuntun dia. Waliyan mursyida. Jadi mursyid ini Bapak Ibu, arti harfiahnya mursyid itu bukan hanya pemberi petunjuk, tempat curhat. Jadi dalam bahasa Arab Ibu, kalau kata arsyad, itu orang yang kita mengadu tentang urusan pribadi kita, privat kita. Makanya dalam ada sebuah syair ya, Imam As-Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya. Ya, syakautu ila waqi'in ya, su'a hifzi. Dia mengadu kepada gurunya, tiba-tiba hilang hafalannya. Hang. Ya, pelupa saja Bu. Al-Quran yang sudah hafal tu hilang. Ya, hilang. Tak ada lagi yang dia ingat. Ya, tiba-tiba saja menghilang. Maka kata gurunya, fa'arsyadani bi antarkil ma'asi. Maka guru saya memberikan petunjuk, memberikan pelajaran. Itu pelajaran yang diberikan guru itu fa'arsyadani. Dari kata-kata rasyid, mursyid tadi, arsyad. Apa kata gurunya? Engkau tadi bermaksiat. Ketika engkau bermaksiat, ilmu itu cahaya dari Allah dia akan hilang. Karena maksiat itu adalah kegelapan, ilmu itu adalah nur, dan nur akan hilang ketika datangnya maksiat. Dari situ kita paham, mursyid itu guru tempat curhat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak memang tak maja kerajo lo, mendengar persoalannya bagai. Iko baru tiba di kelas buka halaman sekian, anakku sedang bertani berang dia apa dari Pak. Belum tiba moodnya leh.
Ya kan? Dah disuruh baca sekian halaman. Enak. Cucu ibu kalau nampak anak manung-manung yang kurang bahagia, panggil. Pergi belanja bagi lu. Kata. Balik bakwan bagi lu. Itu namanya mursyid. Jadi guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi menjadi tempat curhat bagi anak-anaknya. Ini yang sekarang yang sudah tidak berjalan ya, Pak. Guru hanya datang, beri ilmu, suruh baca buku, bikin tugas, selesai. Tapi apa anak ini punya masalah atau tidak pernah kita tanya. Kalau ada anak tidak datang minggu kemarin, datang minggu ini, hilang dia di minggu kemarin, tidak pernah kita tanya. Kamu kemarin kenapa tidak hadir? Apa masalahnya? Guru yang menyediakan diri sebagai tempat curhat itu namanya mursyid. Makanya Asy-Syafi'i berkata, fa'arsyadani bi antarkil ma'asi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu didengar. Kadang di rumah anak-anakku Bapak Ibu kan berang untuk sebentar di apa jamaknya. Nah, di sekolah kan sering ngelanya tu stresnya Pak. Akhirnya melawannya lah. Ya. Sehingga lah tangka, anakku tak ada yang tangka lah Pak. Nyo tangka anakku dik sumbek ko tatutui. Lape Pak, sama joper Pak, tatakan, lape nyombong nyobai puncung ada Pak. Ndak betul ya? Ini sebenarnya ndak, tapi tekanan berat, nyo tahan melapehnya Pak Ibu. Nyampen kawak itu. Makanya dengar dia, apa keluhannya dengar. Itu lebih hebat daripada mengajarkan ilmu Pak Ibu. Itu maka dulu abu takana guru-guru dulu ya. Kalau bawa sobok jawab kan nyogosok-gosok kudu awak. Ya kan? Kudu awak. Tuh. Gimana kabar? Sehat? Ada masalah? Betul guru dulu Pak. Ya itu. Ini kenapa guru disebut mursyid. Yang keempat, guru disebut al-wa'iz. Al-wa'iz. Nanti disebutkan Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 136. Qalu sawa'un alaina awa'asta am lam takun minal wa'izin. Sama saja bagi mereka, itu orang yang kafir itu kata Allah, engkau beri peringatan dia, nasihat atau tidak engkau menjadi orang yang memberi nasihat. Nah, yang memberi nasihat itu oleh Allah namanya wa'iz. Wa'iz. Apa itu wa'iz? Wa'iz itu menyampaikan pelajaran dengan menyentuh perasaan. Itu kenapa kematian disebut wa'iz. Wa kafa bil mauti wa'iza. Karena kalau awak jadi orang mati Pak, tersentuh awak. Lembut hati awak langsung. Nah, kelembutan hati ketika melihat atau mendengar sesuatu itu namanya wa'az. Itu kenapa Al-Quran fungsinya mau'izah. Di surat Yunus ayat 57 ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Kenapa Al-Quran disebut mau'izah? Karena Al-Quran itu menyentuh perasaan kita. Makanya Ibu kadang kalau mendengar imam yang rancak bacaannya walaupun tidak mengerti ya Wak, bisa meleleh mata wakdinya. Kenapa? Al-Quran menyentuh perasaan. Itu kenapa Umar bin Khattab hendak membunuh adiknya. Tapi jatuh pedangnya ketika adiknya membaca surat Taha. Karena Al-Quran menyentuh perasaan. Guru-guru Allah namakan wa'izin. Orang yang tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi dia mampu menyentuh perasaan objek ya, yang akan dia ajarkan itu. Inilah tugas berat Bapak Ibu ini. Memang menyentuh perasaan dia itu penting. Dulu Pak, guru je murid ko dakiknya Masya Allah. Sampailah tua-tua, murid ko lah tua, guru ko lah tua. Takkan aja lah, bersobok citu je akrabnya lah. Kini Pak, anak-anak kini ambo mahasiswa Pak, semester kini kuliah wajahnya besok yang sapu oleh Pak nak keluar nilainya. Ya. Dah sapu lah keluar nilainya dah sapu oleh. Ya boleh jadi kita yang salah, kita tidak menjadi wa'iz. Makanya Bapak Ibu, mengajar itu adalah kedekatan jiwa, emosional. Itu kenapa Nabi Musa ketika hendak belajar ke Nabi Khidir tidak mencari fokus Pak. Nabi Khidir tidak mencari papan tulis Pak. Ketika Nabi Musa hendak belajar ke Nabi Khidir, apa yang dilakukan Nabi Khidir Pak? Mengajak Musa jalan-jalan.
Karena beraja sambil jalan-jalan ko akrab, Pak. Ndak babatih wak lo, Pak. Kalau mau dikini ko babatih wak ibu, ambo di meja, ibu di bawah. Kalau ingin beraja tanpa batas, ajak ambo jalan-jalan. Sambil jalan-jalan tu beko wak, mau ota. Itulah pelajaran yang paling hebat. Maka berjalan belajar sambil jalan-jalan itu Al-Quran yang mencontohkan tu Nabi Musa, Nabi Khidir tu. Tidak dicari papan tulis, Pak, dijadiin fokus, tidak. Ayo kita jalan-jalan. Maka diajaklah, itu nampak menumpang sebuah kapal. Itu dibocorkan tu, protes lagi. Ketemu anak dibunuh, protes lagi. Karena Nabi Musa, Nabi Khidir ingin mengajarkan kepada Nabi Musa tentang apa itu sabar. Jadi ketika mengajarkan apa itu sabar, tidak dituliskan sabar menurut para ahli adalah sabar menurut Al-Quran. Tidak begitu, Pak. Dibuat saja jalan-jalan, dia akan merasakan seperti apa itu sabar. Itu namanya wa'iz. Memang ada kedekatan jiwa, kedekatan emosi antara guru dan murid. Itu kenapa Bapak Ibu disebut wa'iz. Yang kelima, guru itu disebut muzakki. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Hebat Bapak Ibu ya. Sebelum mengajarkan, Allah dahulukan kata wa yuzakkikum, mensucikan jiwa sebelum mengajar. Kalimat wa yuallimukum itu setelah wa yuzakkikum. Seorang guru, ilmu nomor 2. Kebersihan jiwa nomor 1. Jangan mengajarkan dulu sebelum jiwa anak dibersihkan. Itu kenapa di ayat itu kalimat tazkiyah mengawali kalimat ta'lim. Kenapa? Percuma ibu mengajarkan ilmu kalau jiwanya masih belum bersih. Tak akan nempel, tak akan guna, tak ada gunanya ilmu itu bagi mereka. Percayalah. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita belajar itu, kan begini perintah Allah ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berfikir itu setelah berzikir. Zikir mensucikan hati, fikiran itu untuk akal kita. Akal diisi setelah jiwa dibersihkan dengan zikir. Itu makanya Bapak Ibu, saya punya kawan, Pak. Dia itu kalau ngajar di kelas, selalu satu orang sebelum belajar itu baca Quran dulu agak 5 menit. Yang lain dia menyimak, baru dia mulai pelajaran. Dan suasana kelas itu berbeda. Kalau dibacakan Quran di kelas dulu, Ibu, yang pertama setan-setan pada minggir dulu. Pasti dia lari dulu, Pak. Ya karena setan takut dengan Al-Quran, begitu. Dan itu setan sendiri yang bilang ketika Abu Hurairah menangkap setan. Kan Abu Hurairah pernah menangkap setan di malam hari, Pak. Menjadi perampok, setan tangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kalau kau baca itu surat Yasin, setan tidak akan mendekat sampai pagi. Gitu tuh. Dan setan kan tidak pernah jujur, Pak. Sekali itu aja jujur dia tuh. Ya. Setan itu tidak pernah jujur, Pak. Sekali itu aja jujur dia. Ya. Ketika mengatakan kalau ada orang baca kursi, setan tidak akan dekat. Makanya kata Nabi, bacalah Al-Baqarah di rumahmu. Kenapa? Rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Itu kan di Sahih itu. Minimal kalau baca Quran, suasana kelas jadi beda, Pak. Pasti beda suasana kelasnya. Percayalah, Ibu. Itu yang lari itu tidak setan itu, Pak ya. Iya. Indah, itu mungkin buang air itu, Pak. Tak satu dan kedua, kok setan lah, Pak. Jangan Pak tu. Beko Pak, ibu takut ibu keluar beko. Jadi itu kenapa guru-guru disebut muzakki, orang yang mensucikan jiwa anak didiknya. Ya, makanya Bapak Ibu ajar anak kita tuh salat dulu, berdoa dulu, baru kita belajar. Saya punya dulu anak saya sekolah Bapak Ibu di sekolah Bait Qurani di Jakarta. Itu sebelum belajar itu Pak, mereka salat duha dulu, baru belajar. Jadi ada salat duha sama-sama dulu, baru masuk kelas. Itu bagus, Pak. Minimal berdoalah, Rabbi syrah li sadri, itu baru belajar.
Itu fungsi guru itu Pak, bukan hanya menyampaikan ilmu tapi mensucikan jiwa anak. Yang keenam namanya muallim. Baru menyampaikan ilmu. Itu yang di surat Al-Baqarah tadi, wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Baru mengajar Pak, dan mengajari nomor sekian. Ya. Kalau sekarang Pak, kalau untuk ngajar nyampaikan ilmu mah gampang. Bapak Ibu suruh aja anak itu buka Google, selesai itu. Lebih hebat Google dari kita. Bapak Ibu tidak perlu datang dengan saya ceramah. Tanya di Google, apa yang mau dicari? Ada di sana itu. Cuman yang ada di sini ada tazkiyah, pensucian jiwa dulu. Bapak Ibu kalau duduk di sini kan diampuni dosa semua kan? Kalau diampuni dosa berarti tenang hatinya lah, bersih jiwanya tuh. Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk di masjid dengan ceramah langsung mengantuk mata nak. Itu bukti jiwa tenang tuh Pak. Jiwa tenang tuh mengantuk dia Pak. Ya. Makanya balik mata dengan ceramah Anda Ibu tu tak ada dosa lapui tu. Tak ada dosa itu. Maka kalau ada nambah karu dengan ceramah tu tak ada dosa itu lah, habis dosa itu. Ya Pak. Tu tanda orang tak berdosa le Pak, lah bakaru dengan ceramah. Dia nyoto lah tak ada dosa lah, habis dosa tu. Kalau jiwa je lah tanang mana tu Pak. Coba bayangkan Pak sakancang komik hanya lalu bakaru. Tak. Ya itu. Itu bukti memang tak ada dosa itu. Orang kalau banyak dosa gelisah Pak. Gelisah. Tak mau lalu mata lo. Kau heboh. Nyo lalu. Itu tazkiyah tadi. Bapak Ibu kalau mengajarkan sesuatu jiwa orang tu jadi bersih. Namanya tazkiyah, bersih jiwa orang tu makok tanang hati dia. Gitu. Nah, jadi muallim ya. Oke. Yang ketujuh namanya mudarris. Mudarris ini Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-An'am ayat 105. Kazalika ya nusarriful ayati waliyaqulu darasta. Ada kata darasta sih ya. Belajar. Mudarris ini Bapak Ibu, ya, ada yang mengatakan sama dengan muallim, tapi beda. Karena kata mudarris itu disebutkan dalam konteks rabbaniyun. Kunu rabbaniyin. Dia itu wabima tadrusun. Jadi muallim belum tentu rabbani. Tapi kalau mudarris dia rabbani. Banyak orang berilmu bisa menyampaikan ilmu, ya Pak ya. Tapi belum tentu dia dekat dengan Tuhannya. Belum tentu Pak. Banyak ahli ilmu yang kemudian justru jauh dengan Tuhannya, karena dia muallim. Tapi kalau mudarris, kata Allah itu manusia rabbani. Di surah Ali Imran disebut begitu ya. Walakin kunu rabbaniyin. Kamu akan menjadi orang rabbani. Kenapa? Bima kuntum tadrusun. Karena kamu tadrusun. Belajar dan mengajar, mudarris namanya. Karena apa begini Bapak Ibu? Ilmu itu kalau tidak membawa kedekatan dengan Tuhan, maka itu akan celaka. Celaka kita itu. Kalau ilmu tidak mendekatkan kita pada Tuhan. Karena kata Allah, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Yang disebut ulama itu bukan hafal Qur'annya. Bukan hadisnya hafal, bukan bahasa Arabnya lurus, enggak. Ulama itu kata Allah ada rasa takut di hatinya. Makanya kita kalau mengajar tuh Ibu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ajaklah mereka membaca yang dengan bacaan itu mereka kenal dengan Tuhannya. Khalaqal insana min alaq, ajaklah manusia membaca yang dengan bacaan itu mereka merasa ketergantungan dengan orang lain, alaq. Itu pesannya begitu. Yang ke-8 namanya murabbi. Itu ada di surat Al-Isra 24. Kata Allah, ini kita akan berdoa ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmati ibu saya sebagaimana mereka mendidik kami sejak kecil. Jadi ibu itu disebut murabbi. Bapak disebut murabbi. Tuhan disebut Rabb karena Tuhan mendidik kita. Makanya fakultas pendidikan disebut tarbiyah. Bagaimana ibu mendidik kita? Kalau salah anaknya dipukul. Tidak begitu. Salah dikasih nasihat, tidak berubah, dipukul. Itu murabi. Tapi kalau ada induk salah anaknya mantap kecil induknya. Itu tidak murabi.
Lah jadi anakku salah kerajonya tu kecilnya mantap angnya. Itu tak murabi itu Pak. Ya dah. Murabi itu seperti Allah kepada hambanya yang Rabb. Kalau hambanya salah, dihukum supaya dia jadi baik. Makanya Nabi Sulaiman, nanti baca di surat Sad, Nabi Sulaiman itu pernah terlambat salat asar gara-gara memandikan kudu. Jadi Sulaiman itu mandikan kudu Pak, terlambat sembahyang asar, dihukum Allah struk. Itulah Rabb murabbi. Salah, hukum. Makanya Nabi Musa sekali salah, maaf. 2 kali salah, maaf. 3 kali salah, haza firakun baini wa bainika. Berpisah. Itu murabbi itu Pak. Tapi kok salah anakku nyopa dia, cadik-cadik lah, dia lah, elok-elok lah, pandi, terserah dia lah. Dan gaji dia tak kurang loh. Itu tak murabbi itu Pak. Kan ada itu Pak, lah paniknya. Pak katuang salah sini. Ya tahu. Kalau ada guru yang begitu tu Pak, itu tak layak disebut murabi tu Pak. Ya. Ada memang ibu-ibu kan lah paniknya kan. Dat anak aku mau dikecek lah. Salah diang lah, Pak katuang lah, yang kelamak diang salah caknya. Ya tahu. Anak dihukum Pak. Itu kenapa sebenarnya guru-guru harus disupport nih Pak. Jadi kalau ada anak berbuat salah sekali 2 kali tidak bisa ditegur, hukuman. Bapaknya jangan protes, jangan dibela anak, jangan dicari gurunya. Dulu kan bagi guru mengaji ko rotan dek apa-apa. Ambo takana guru apa, ambo pemanyaran, ambo mengaji lu bagi rotan guru ko. Buya, ko anak ambo tolong aja mengaji ko rotan cia. Ko tangkanyo lambui lah, gugu Pak, dak lacuik lah. Gugu ko siga-siga punggungnya Pak. Ya nak. Tiba rumah mengadukan lacui nyoba apa meriang nyambil dia buka kabeh pinggang dia Pak oleh nyoba lacui cik lai ndak betul ake siapa wa guruang tu ndak orang gilo lo dan kok gilo nyo nak kena gen ang kinyo lo cik kok kini ndak bisa le Pak jangan coba Pak makanya ibu-ibu kini siapa apa jadi guru bak katuang lah itu ndak murabi namanya ya. Nah yang terakhir nih yang 9, yang ke-10, ibu bapak yang guru disebut ulul albab. Nanti baca di surat Ali Imran 190 sampai 191. Yang ke-10 namanya ulama. Nanti baca surat Fatir 26. Jadi ulul albab itu orang yang akalnya itu halus. Itulah kenapa cirinya yazkurunallaha wa qiyaman. Terusnya wa yatafakkarun. Mereka mendahulukan zikir dari fikir karena kalau orang berzikir jiwanya halus, sensitif, lembut. Jadi guru-guru itu memang lembut. Itu kenapa ulul albab namanya lembut, halus. Ya. Nah, kadang-kadang guru-guru kok Pak bahasanya memang tidak ada lembutnya lah Pak. Bawa angkau saja. Waang yobananda sudah lah Pak. Ya ta. Itulah ulul albab tidak begitu. Ulama ada rasa takut sama satu paket. Ya. Nah inilah Bapak Ibu ya pujian Allah kepada para guru sehingga para guru sebutannya dalam Al-Quran itu tidak satu, ada 10 sebutannya yang kesemuanya menunjukkan kehebatan hingga disetarakan dengan nama Allah dengan para malaikat dan ulul ilmi itu satu paket. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang jadi guru walaupun tidak kaya kita, tapi Allah muliakan kita. Kalau guru mati Bapak Ibu, langit dan bumi menangis. Karena untuk menjadikan guru ini tidak mudah, butuh berpuluh-puluh tahun Pak. Kalau pejabat mati, banyak orang galak Pak. PJS langsung. Bahkan ada kawan kau mati Pak, pejabat. Apa lemah pengganti cik orang tak? Alhamdulillah lah, berkat tolong Tuhan, jangan lah mati kawan Pak. Lah mati kawan berkat tolong Tuhannya kecil Pak. Kan dilantik kan? Alhamdulillah lah. Berkat tolong Tuhan. Saya malah mati kau dengan tolong Tuhan. Itu kalau pejabat mati Pak. Kalau ulama mati Pak. Tak ada pengganti loh Pak. Disuruh jadi PJS murah loh Pak. Mati ulama Pak. Saya jadi PJS ulama. Tak ada loh Pak. Tak ada. Itu bukti payahnya kalau ulama mati menangis langit dan bumi Pak. Tapi kalau pejabat mati banyak orang galak. Maka beruntunglah kita yang dipilih Allah sebagai ulul ilmi. Begitulah Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan penyampaian saya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.